Hai guys, balik lagi di channel aku. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Amin. By the way, yang belum subscribe, bantu subscribe dong untuk dukung channel ini. Makasih. Sebelum mulai, aku mau tanya ke kalian, siapa di antara kalian yang wetonnya tulang wangi? Nah, konon yang memiliki tulang wangi itu adalah mereka yang dipercaya peka dengan hal gaib dan merasa selalu diawasi oleh mereka yang tak kasat mata. Apalagi mendekati bulan 1 Suro, mereka yang membawa tulang wangi cenderung merasa gelisah, gak enak badan bahkan sampai sakit. Lalu apa sih tulang wangi? Bukan tulang diparfumin ya, jadi wangi gitu, bukan. Nah, setelah dicari-cari, apa sih tulang wangi? Oh, ternyata tulang wangi itu mereka yang lahir di weton tertentu dan dipercaya peka dengan hal-hal gaib. Disclaimer dulu ya, tak semua yang lahir di weton tersebut membawa tulang wangi. Namun, pembawa tulang wangi selalu berasal dari yang lahir di weton tersebut. Paham gak? Nah, adapun weton-weton tersebut yaitu Selasa Legi, Senin Kliwon, Senin Wage, Kamis Wage, Minggu Kliwon, Minggu Pon, Rabu Pahing, Senin Pahing, Rabu Kliwon, dan Sabtu Wage. Nah, istilah tulang wangi ini beda-beda ya guys di setiap daerah. Ada yang namanya rusuk renggang, getih anget, lempuh yuni, dan masih banyak lagi tergantung daerah. Nah, cuma yang membedakan di sini, tulang wangi dibawa sesuai weton lahir berdasarkan penanggalan Jawa. Dah tahu kan kalian apa itu tulang wangi? Weton apa yang membawa tulang wangi? Ada yang sama nggak weton yang kusebutkan tadi? Tulis di komen ya. Nah, kisah yang akan aku bahas ini yaitu orang yang memiliki weton tulang wangi. Dia bisa ngeliat hal-hal gaib, bahkan jin pun suka alias jatuh cinta sama dia. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Cerita bermula dari seorang perempuan, kita sebut saja namanya Kinasi. Usianya sekitar 40 tahun. Dia tinggal sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, dulu sejak kecil, Kinasi ini punya teman gaib namanya Rati. Katanya rambutnya panjang, wajahnya jelek, kayak hancur-hancur gitu. Nah, mata sebelahnya luka seperti habis kecelakaan. Tapi kadang-kadang Ratih ini wajahnya mulus dan terlihat normal saja seperti orang pada umumnya. Waktu itu Kinasi ini kan masih kecil, jadi dia belum bisa bedain itu setan apa manusia. Karena belum bisa bedain, Kinasi ini sering main tuh sama si Rati. Nah, kadang-kadang Apek ditegur maknya, karena kan maknya nggak lihat si Rati. Nah, padahal Kinasi lihat, jelas-jelas mereka lagi main, iya kan? Nah, bahkan nih ya, setiap hari Kinasi selalu bersama Rati. Nah, si Rati ini kadang-kadang datang secara tiba-tiba guys. Kadang nongol aja gitu, nongol dari dalam lemari, dari dapur, dari mana aja deh sesuka dia. Nah, tapi anehnya kedekatan mereka tiba-tiba renggang sejak Kinasi pertama kali dapat haid. Bahkan Rati gak pernah muncul lagi, jangankan untuk main, ketemu aja udah gak pernah. Kadang-kadang nih ya, saking kangennya Kinasi, sampai nungguin di depan rumahnya nih guys. Nah, namun tetap aja Rati gak datang. Si bapaknya kepo kan tuh lihat kelakuan si Kinasi. Nanya lah si bapak, kamu sih ngapain bengong aja di depan rumah? Kinasi pun mulai bercerita ke bapaknya semua tentang Rati. Panjang lebar si bapak menjelaskan. Nah, Kinasi pun mulai paham kalau Rati itu makhluk halus bukan manusia guys. Setelah Kinasi tahu siapa itu Rati, dia pun ngerasa takut. Soalnya, waktu mereka masih sering bermain dulu, Kinasi sering denger Rati cerita aneh-aneh. Nah, yang paling nancep di ingatannya ya, Rati pernah bilang kalau hidup bapaknya tidak akan sampai 50 tahun. Terus, bau badan Kinasi ini harum semerbak, bahkan katanya dari jauh saja baunya sudah tercium harum. Serem gak tuh dengernya? Coba deh kalian, kalau ada temen kalian tiba-tiba ngomong gitu, bawaannya pengen marah plus takut kan? Gila aja, orang tua gue dibilangin bakal mati,
nggak sampai 5 tahun lagi, ya kan? Nah, tapi Kinasi nggak cerita ke bapaknya. Kasian kan, Mbok jadi pikiran. Dan anehnya belum sampai tua, bapaknya emang benar-benar meninggal loh. Kalau kata orang, beliau meninggal karena serangan jantung. Namun yang Kinasi lihat, di 7 hari sebelum bapaknya meninggal, setiap malam Kinasi sering ngeliat rombongan laki-laki telanjang dan mondar-mandir di depan rumahnya. Tak hanya itu, setiap malam nasi di rumahnya selalu basi. Kinasi juga ngerasa seperti ada yang memeluknya ketika dia tidur. Sebelum kematian bapaknya, si bapak sempat berpesan agar Kinasi berhati-hati dalam menjalani hidup. Entah apa maksud si bapak ya, tapi itulah yang ia katakan. Sejak kecil Kinasi ini emang gak pernah tahu mengenai weton dan semacamnya. Kedua orang tuanya pun terkesan diam dan gak pernah bercerita apapun. By the way, ibu Kinasi ini meninggal saat melahirkan Kinasi. Kerabatnya sempat mengatakan proses persalinan ibu Kinasi emang tampak aneh. Entah kenapa banyak dukun bayi yang menolak membantu persalinan ibu Kinasi. Menurut si dukun bayi, malam itu adalah malam sakral dalam perhitungan Jawa dan kurang pas jika digunakan untuk proses persalinan. Makanya di hari-hari tertentu Kinasi ini dilarang tidur di ranjang, apalagi kalau bulan suro. Bapaknya dulu selalu mewanti-wanti agar Kinasi tidak tidur di ranjang. Bapaknya juga dulu rutin buat sesajen dan sesekali tubuh Kinasi disemprot minyak serimpi, yaitu minyak khusus untuk mayit. Katanya buat nyamarin aroma Kinasi agar tidak tercium makhluk halus. Ngeri nggak tuh? Nah, sejak kematian bapaknya tentu saja membuat Kinasi terpukul. Bagaimana tidak, orang tua satu-satunya saat itu sudah gak ada, yang membuat Kinasi hidup sebatang kara. Sejak tinggal sendirian, bahkan yang aneh bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari dirinya sendiri. Moodnya sering berubah-ubah, yang membuat dia jadi sering emosi tanpa sebab. Males ngapa-ngapain, mudah lelah, dan susah tidur. Sekali tidur, dia malah mimpi aneh-aneh. Dia jadi sering tidur di atas jam 1 malam. Pikirannya pun jadi gak tenang dan gelisah. Ditambah lagi, Kinasi sering ngedenger suara-suara aneh seperti bisikan, tapi gak jelas suaranya. Bahkan pundaknya kerasa berat, kayak lagi gendong orang. Semuanya makin aneh ketika setiap ada orang yang akan meninggal. Di malam sebelumnya, Kinasi selalu ngeliat rombongan orang berbaju hitam sedang membawa keranda mayat dan anehnya mondar-mandir di depan rumahnya setiap jam 12 malam. Nah, kalau udah gitu, besoknya pasti ada yang meninggal. Kinasi juga pernah haid sampai 2 tahun nih guys, gak berhenti-berhenti. Yang keluar bukan hanya darah haid, melainkan gumpalan-gumpalan besar merah seperti bola kasti. Ngeri gak weh? Nah, Kinasi juga pernah ngerasa sedang disetubuhi makhluk halus nih guys. Jadi waktu dia tidur, dia ngerasa di bagian itunya, kemaluannya seperti sedang dimasuki barang dan di atas tubuhnya ada yang menindih dengan napas yang benar-benar terdengar. Tapi Kinasi gak lihat apa-apa, yang dia rasakan hanya tubuhnya berat dan gak bisa gerak. Nah, kejadian itu terjadi berulang-ulang loh. Apakah hamil? Ya, Kinasi hamil, tapi tidak hamil. Paham gak? Jadi Kinasi ini pernah ngerasa hamil. Dia juga ngidam, porsi makan meningkat, dan masih banyak lagi seperti orang ngidam beneran. Dia ngerasa loh, di dalam perutnya ada yang gerak-gerak seperti bayi. Tapi pada kenyataannya dia nggak hamil. Dan satu lagi, waktu itu sekitar 14 hari sebelum suro, setiap hari badan Kinasi tiba-tiba terasa sakit. Lehernya nyeri dan kerasa panas. Perasaan gelisah seperti sedang diawasi seseorang. Tak hanya itu, keadaan rumah yang biasanya dingin mendadak panas. Nah, setiap malam Kinasi ngedenger suara orang ngobrol di rumahnya. Yang jelas-jelas gak ada siapa-siapa di rumahnya. Dia juga gak mau menyalakan lampu rumahnya, karena setiap lampu ruangan dinyalakan, Kinasi ini selalu pusing dan muntah-muntah.
Ya, jadi keadaan rumahnya emang selalu gelap nih guys. Yang menyala hanya di bagian luar aja, cuma buat tanda jika di rumah itu ada penghuninya. Nah, tetangganya juga sering ngedenger suara ramai dan ngeliat orang banyak di rumahnya. Tapi nyatanya Kinasi hanya sendiri di rumahnya, gak pernah ada tamu. Rumah Kinasi juga cukup besar dan banyak barang berharganya, tapi sejak dulu gak pernah ada maling. Ya kalau dinalar ya, orang mau maling mah gampang. Kinasi tinggal sendirian. Kalau siang dia kerja, pulang malam kan ya. Banyaklah kesempatan kalau orang mau berbuat jahat misalnya. Tapi anehnya sejak dulu rumahnya selalu aman. Dulu sempat rumahnya mau dibobol maling saat Kinasi kerja. Tapi setelah sampai di dalam, si maling malah ketakutan dan keluar. Karena si maling ini ngaku banyak ngeliat orang dengan penampilan yang serem. Nah, merasakan keanehan di rumahnya, Kinasi jadi terganggu. Tapi mau gimana lagi, kan itu rumah satu-satunya dia. Mau gak mau harus tinggal di situ kan. Nah, malam harinya saat Kinasi tidur lelap, karena lelahnya bekerja seharian, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba dia ngerasa ada yang meluk dia dari belakang. Tangannya kerasa banget memutar ke pinggang dan hembusan nafas kencang banget di telinganya. Karena kaget, Kinasi refleks noleh ke belakang dan ternyata, kalian tahu gak? Di ranjangnya ada sosok laki-laki, wajahnya rata, baunya busuk, kulitnya putih pucat kayak orang habis tenggelam. Nah, Kinasi lari tuh kan keluar dan teriak-teriak minta tolong. Anehnya gak ada satupun tetangga yang datang. Padahal teriakannya kenceng banget. Bukannya nolong, tetangganya hanya ngintip tok dari balik tirai rumah mereka. Singkat cerita, sejak kejadian itu Kinasi udah gak berani tidur di ranjangnya. Dia jadi keinget omongan bapaknya, jika bulan Suro sudah dekat, dia selalu tidur di lantai dan membuat sesajen. Puncaknya, karena penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya, Kinasi berniat mengunjungi kenalan yang ahli dalam hal tersebut dan menceritakan pengalamannya. Setelah dihitung ulang, ternyata Kinasi ini emang masuk kategori weton tulang wangi, di mana weton tersebut adalah weton kesukaan makhluk halus. Tak sekedar suka, weton tulang wangi juga kerap digunakan makhluk halus untuk berkomunikasi. Hal itulah yang akhirnya ngebuat setiap pemilik weton tulang wangi ini kebanyakan jadi incaran setan. Lalu kenapa setiap suro Bapak Kinasi dulu melakukan aktivitas aneh seperti tidur di lantai, gak boleh tidur di ranjang pada bulan suro, buat sesajen, potong rambut Kinasi? Nah, ternyata itu adalah kegiatan yang dipercaya sebagai tolak balak agar Kinasi dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Setelah mengetahui semuanya, Kinasi mencoba berdamai dengan keadaannya dan terus melanjutkan hidupnya. Konon yang memiliki tulang wangi, mereka yang lahir dengan gerbang gaib yang sudah terbuka, sehingga mereka yang dari alam lain bisa bersinggungan dengan orang tersebut. Mereka yang membawa tulang wangi lebih peka terhadap hal-hal mistis. Terkadang mereka ngerasa ada yang ngikutin, lebih mudah untuk membuka mata batin, atau malah sudah kebuka mata batin, atau kemampuan ngelihat sosok gaib bukanlah hal biasa. Nah, walau tanpa ngebuka mata batin pun, terkadang yang membawa tulang wangi ini bisa ngelihat sosok gaib secara kasat mata nih guys. Beberapa percaya saat mendekati malam satu suro, roh-roh yang mendiami pusaka, roh-roh leluhur turut ikut dalam acara tersebut. Hal inilah yang ngebuat mereka peka dengan hal gaib. Tubuhnya akan lemah tapi bisa pulih lagi setelah acara tersebut. Yap, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, tulis di komen kalau ada yang dirasa kurang. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.